ada make upan tapi sebelah ada juga semua silakan ya. Yang penting jangan sampai mengganggu yang teman lainnya yang ingin belajar. Untuk mau sambil nyemil makanan silakan. Untuk kegiatan yang hari ini tentang penyakit virus pada kulit, ini sih sebenarnya kalian udah banyak yang menerangkan semuanya ya, jadi berdasarkan yang memang banyak kejadiannya. Untuk yang contohnya herpesvirus ini pada varicella zoster virus, sepertinya hampir semua mahasiswa di sini sudah tahu ya apa itu varicella. Ada yang bahkan mengalami varicella, ada yang mengalami varicella. Ada ya, berarti Anda sangat bagus atau sudah mendapatkan vaksin. Rata-rata sudah pernah kena yang namanya varicella, sehingga pada saat nanti ada Anda itu bisa lebih mudah untuk mengikuti. Karena kalau yang pernah mengalami biasanya akan lebih mudah, nanti akan setelah ini itu dibanding kalian hanya belajar teori. Tetapi nanti di sini banyak penyakit infeksi menular seksual, jangan Anda saya harus mencoba biar terima baik jangan ya. Jadi yang negatif ya jangan terus saya harus mencoba dulu, jangan. Terus yang ini yang akan kita pelajari adalah virus zoster varicella dan zoster virus 1, yaitu berada di oral, dan ST2 berada di genital, yaitu herpes atau sariawan di mulut sama mulut bawah, satunya mulut atas, satunya mulut bawah, atau yang di genital ya herpes. Tetapi ini kan yang satu adalah di oral, yang satu di genital. Ini bisa exchange tuh bisa, yang di mulut ternyata disebabkan oleh HSV2, yang di genital ternyata disebabkan oleh HSV1. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa menganalisa? Apa yang harus Anda tanyakan ke pasien kalau curiga bahwa ini adalah bukan HSV2 tapi HSV1? Yang harus Anda tanyakan adalah nomor satu, orientasi seksual. Ya, ada orang-orang dengan orientasi seksual. Apa sih? Orientasi seksualnya adalah oral seks. Ada yang bisa? Atau saya nggak pakai mic? Jangan. Saya orangnya akan pakai toa. Ya, untuk yang ada berlebihan. Udah buka sih, nggak lihat. Oh iya. Untuk yang herpes ini varicella zoster ini hampir semuanya tahu. Untuk yang herpes simplex itu biasanya kalau pernah tahu apa varicella biasanya tahu herpes simplex 1 itu di oral, herpes simplex 2 di genital. Selalu tanyakan orientasi seksualnya. Terus untuk yang berikutnya yang akan kita terangkan adalah papomavirus, human papillomavirus, dan ini banyak sekali kejadiannya, serta yang HPV ini akan bisa menyebabkan yang tren adalah kanker serviks. Ini bahayanya di situ sehingga setiap orang yang pernah melakukan hubungan seksual itu memiliki resiko untuk terkena kanker serviks.
dijadikan kanker cervix ataupun kanker pada penis. Meskipun kanker penis itu lebih minimal, sehingga sebaiknya semua wanita yang terutama belum melakukan hubungan seksual itu dilakukan untuk vaksin HPV. Dan alhamdulillah anak-anak SD sekarang mendapatkan free untuk mendapatkan vaksin HPV. Karena vaksin HPV itu harganya cukup mahal. Ada yang bisa memproteksi terhadap 2 type, ada yang 4 type dan 9 type. Untuk yang paling bagus yang jelas proteksi yang 9 type yang dipilih. Tetapi yang 9 type itu harganya sekali injeksi itu sekali injeksi harga obatnya aja sekitar 2 jutaan. Jadi belum lagi nanti kos untuk dokternya berapa, terus apanya berapa, itu sehingga akan lebih tinggi dan dibutuhkan kalau usia sudah melakukan hubungan seks. Kalau sudah melakukan hubungan seks itu butuh 3 kali vaksin. Pada anak-anak itu biasanya anak-anak kurang dari 12 tapi 12 belum melakukan hubungan seks, boleh dikatakan bahwa apa mereka masih anak-anak, cukup dengan pemberian 2 kali vaksin. Ya kalau kalian sih sebaiknya pakai 3 kali vaksin. Ya, saya nggak tahu hubungan seks kalian. Semoga tidak ada yang melakukan hubungan seks bebas. Ini kondiloma acuminata. Terus yang berikutnya verruca vulgaris. Verruca vulgaris itu kutil. Nah, orang awam menyebutkan bahwa kondiloma acuminata adalah juga menganggapnya bahwa itu sama dengan kutil, sehingga pada saat kita pemeriksaan, oh ini kena kutil kelamin. Mereka dengan santainya menyatakan, oh alhamdulillah ternyata cuma kutil kelamin ya, bukan kanker. Oh lah, kok alhamdulillah ya, dia tahu nggak sih kalau kondiloma itu penyebabnya apa, gitu loh. Tapi jangan terlalu langsung bilang, jangan alhamdulillah, ini penyebabnya karena infeksi saluran seksual, bapak jajan loh. Bukan. Nanti tiba-tiba pasti langsung, jajan besok, langsung cerai di depan Anda. Berhati-hatilah dengan anamnesis pada penderita atau penyakit infeksi menular seksual, karena mereka nanti ada tuh yang pasiennya itu banget yang akan menyatakan ini yang nular itu siapa. Jadi kita harus menjawab antara anak ayam, telur dengan ayam dua mana, nggak tahu gitu. Apalagi kita harus tahu, perlu dimengerti bahwa kadang yang perempuannya kena, yang laki-lakinya nggak kena. Terus perempuannya dosa itu hanya apa? Hubungan seks dengan suami saya, apakah suami saya nakal? Nah, saya juga nggak tahu suami nakal apa enggak. Ya udah dicek aja, ternyata bapaknya bersih. Kemudian bapaknya, oh kamu kemarin bilangnya aku nakal, kamu yang bersih, berarti kamu yang nakal. Ini seorang ya yang seperti itu. Jadi ada fenomena yang namanya karier. Karier itu adalah dia sebenarnya membawa, tetapi tidak muncul lesinya. Cuma pada saat melakukan hubungan seksual, karena penularan virus itu bisa autoinokulasi, bisa dari droplet, bisa dari yang sebagainya. Untuk yang kondiloma ini biasanya penyebabnya dari autoinokulasi, karena melakukan hubungan seksual itu selalu akan terjadi trauma, akan terjadi microtrauma. Mau sesmooth, bentuk smooth apapun melakukan hubungan seksual pasti akan ada trauma. Ya, jadi apalagi kalau selalu heboh si yang laki-lakinya minum obat penguat dan sebagainya, sehingga sampai setengah jam apa saja orang ereksi tidak ejakulasi nomor dedel ya, sehingga akan menyebabkan penularan transmisi viral di situ. Nah, terus yang pasangannya ternyata imunitasnya turun sehingga dia muncul lesi. Karena viral itu kalau namanya imun kalian jangan kena. Kalau imun seseorang itu bagus, biasanya viral itu tidak akan muncul gejala. Jadi dia hanya bersifat karier, tetapi meskipun karier bisa-bisa aja untuk menularkan. Terus untuk yang verruca vulgaris ini kalau yang di awal banget itu nanti banyak. Kalau saya kena kutil karena sehabis kena darah ayam lah, kena apalah yang kayak gitu. Itu tolong edukasi dengan benar ya bahwa itu adalah viral dan itu akan bisa menularkan, sehingga maunya nih ibu-ibu di jari-jarinya ada viral, ada verruca vulgaris, ada buahnya. Terus habis itu dia punya anak kecil cekok itu risiko autoinokulasi.
apabila di vagina atau di anus anaknya itu ada lecet, itu akan memasukkan virusnya sehingga kadang apakah kutil kelamin selalu hubungan seksual? Pastinya enggak. Kalau ternyata ini adalah verruca vulgaris yang tempelan dari orang lain pada saat melakukan cebok dan sebagainya. Dan kondiloma atau verruca HPV ini di luaran cukup bertahan sehingga kadang dok karena kena di kloset ya masih bisa aja sih, tapi kalau yang DO kayak gitu sih lebih ya masih bisa, tapi asal masih ada pusatnya. Tapi kadang pasien itu muncul datang, dok saya kena kecemangan karena kemarin habis ngajari tetangga naik sepeda. Iya yang naik sepedanya apa ya punya sepeda ya Pak. Jadi jadi sebisa mungkin ngapusi dokternya. Nah itu kalian jangan mau dihapusi dokternya, dihapusi pasiennya. Karena kalau kayak gitu, oh iya bisa, apalagi kalau bapak tuh mainnya owner sepedanya pasti bisa. Sehingga kadang cepat ini. Terus apalagi kalau pasien itu datang bersama dengan pasangan, tambah kacau lagi, dinamikanya akan tinggi. Sehingga kalau umpamanya ini Anda curiga tentang bahwa oh ini error akibat hubungan seksual, semua keluar satu-satu, ya daripada nanti Anda menjadi api di dalam perceraian, gitu ya. Dan itu karena nanti jawabnya akan susah, ada beban siapa yang menularkan, siapa yang ditularkan, itu akan susah. Untuk kalian itu bisa sih kita melakukan pemeriksaan PCR itu masih bisa, tetapi ya kembali lagi di negara Konoha ini tidak ada pemeriksaan kayak gratis BPJS seperti itu ya, karena rata-rata pemeriksaannya adalah BPJS sehingga dokter di Indonesia itu wajib dokter semi dukun. Dengan satu pemeriksaan Anda bisa mendiagnosis dan terapi dengan baik dan benar. Dan hasilnya lagi terapinya pun adanya itu bicaranya, MPC, bicara pokoknya pasien ahli. Ya itu keahlian itu tidak di semua negara itu ada. Seperti contohnya ya kalau omongnya di negara saya pernah dapat pasien yang perempuan itu warga Indonesia, pasangannya Prancis. Saya diagnosis, oh ini cervicitis non-spesifik, laki-laki cervicitis non-spesifik maksimal atau seperti itu. Lalu saya juga pergi ke Prancis, karena saya mendiagnosis tanpa menggunakan pemeriksaan apapun. Dia ke Prancis, bagus juga banyak banget. Semuanya adalah cervicitis non-spesifik. Itu siap, udah bayar mahal-mahal, ternyata sama dengan yang dokter di Indonesia. Kita kelebihannya itu, jadi jangan merasa kecil hati bahwa di Indonesia penuh dengan kekurangan. Wah kalian jago, klinis kalian harus tipis istilahnya seperti itu. Contohnya dokter foto deh. Kalau di luar negeri semuanya pakai siam, di sini boro-boro siam, pakai ronsen aja wes gelap gulita kayak biro-biro waktunya di sini saya ada di sini. Seperti itu keahlian. Sehingga karena kita itu pemeriksaan tambahan atau yang pemeriksaan tambahan itu adalah untuk mendiagnosis, menekan diagnosis atau mengeksklud diagnosis banding. Karena kita terbentur dengan aturan-aturan BPJS dan ketersediaan di sini, sehingga kalian pada analisis itu harus bagus sama pemeriksaannya harus pintar lah istilahnya, tipis untuk bisa mendiagnosis karena ya adanya seperti itu sehingga banyak yang misdiagnosis itu ada sih, tapi kalau tidak mendekati jangan semua ketat. Terus yang berikutnya adalah covirus yang terbanyak adalah morsum contagiosum. Morsum contagiosum ini kejadiannya pada anak-anak, tetapi kalau umpamanya ini terjadi pada orang dewasa berada di genital, selalu tanyakan seksualnya seperti apa, dia hubungan seksual dengan saya apa, berarti termasuk dalam infeksi menular seksual. Terus kemudian kalau morsum contagiosumnya selain genital ada ekstra genital, kalian tanyakan adakah HIV ya, karena nomor satu namanya terjadi morsum contagiosum di genital ada, di ekstra genital ada, itu curiga nomor satu adalah HIV. Harusnya morsum itu tidak terjadi pada orang dewasa, tetapi kalau pada anak-anak jangan langsung ya, pada anak-anak ada morsum, ibu anak ibu HIV loh, itu
memang harus secara evidence based. Terus pox virus ini yang sebenarnya monkeypox itu sudah ada tahun ini sebenarnya udah punah lama banget ya. Sehingga untuk vaksin itu juga sudah ada, obat sudah ada, pemeriksaan juga susah. Tetapi ternyata pada kondisi sekarang ini kan lagi tren dengan adanya mensek demand atau laki-laki suka laki-laki atau jeruk makan jeruk ya, itu muncul penyakit-penyakit yang tadinya itu sudah hanya theoretically ternyata muncul kembali seperti monkeypox, LGV kayak itu muncul kembali. Terus sifilis rata-rata dulu kita ketemu hanya yang laten ini atau laten lanjut. Kalau sekarang enggak, sifilisnya itu yang maligna sifilis, yang sifilis ancur-ancuran yang seperti itu karena pada penderita yang HIV. Terus untuk yang retrovirus HIV nanti biasanya dari penyakit dalam yang akan menerangkan. Terus parvovirus bersama morfini, virus rubella ini nanti biasanya dari penyakit anak yang akan menjelaskan. Terus cara invasi virus pada kulit tadi inokulasi langsung kan biasanya kita educate pada orang-orang yang punya ini peluka pada tangan itu kan kontak kemana-mana gitu. Dan banyak terjadi pada orang-orang yang jualan, yang bakery, terus yang jualan gorengan dan sebagainya, terus pembuat minuman jus, itu ternyata banyak yang terjadi peluka. Jadi kadang saya sampai tanya, mas jualannya di mana? Untuk saya berjangan ke situ. Seperti itu ya. Jadi banyak kondisi-kondisi yang karena kelembapan tinggi dan sebagainya sehingga viral itu mudah. Terus infeksi sistemik dalam kulit ataupun bisa tembus internal. Terus untuk yang kondiloma itu karena nomor satu adalah autoinokulasi atau inokulasi langsung skin to skin, dan kondiloma itu terjadinya pada hubungan seksual karena genital, sehingga pada saat pasien itu ada genital, kita meminta untuk abstinensia penuh. Jadi jangan terus boleh kok hubungan seksual tapi harus pasangannya dengan kondom. No, untuk genital kita tidak bisa proteksi dari kondom karena genital itu lokasinya tidak hanya ada di dalam lubang vagina, tidak hanya ada di batang penis, tetapi bisa aja di perineum, di anal, di apa dari seksual kan nggak mungkin ya. Yang masuk itu hanya kepala penis kayak gitu kan nggak mungkin. Pasti skin to skin, close contact dan akan terjadi autoinokulasi kecuali kalau kondomnya bentuknya celana dalam, bentuknya training. Jadi ya ternyata itu bisa proteksi, kalau yang seperti itu bisa proteksi. Tetapi kalau hanya kondom untuk sampai batang penis tidak bisa memproteksi. Ini terus cara invasi virus yang lain adalah dari fokus internal dan aktivasi penyebaran lokal pada kulit. Aktivasi ini bisa terjadi pada virus-virus terutama yang herpes. Jadi untuk semua penderita herpes kita harus educate bahwa mereka tidak bisa kok virus itu terus mati titik, tidak akan muncul lagi, enggak. Ya, dia hanya dorman, kemudian akan terjadi reaktivasi. Dia akan aktif lagi pada saat imunitas turun, sehingga kita mengedukasi ke pasien bahwa nanti someday ini bisa muncul lagi kalau kondisinya ngedrop, sehingga harus jaga biar tidak sampai ngedrop. Ini yang akan kita terangkan di HP yaitu tadi zoster, hepatitis B, kemudian sedikit kita akan menyinggung human hepatitis virus 8. Kalau yang lainnya lebih jarang. Untuk varicella zoster ini hanya terjadi pada manusia. Ya, kalau yang tadi monkeypox itu bisa terjadi ditularkan dari binatang pengerat yang menggigit manusia, manusianya terkena, atau dari daging binatang pengerat yang ada kandungan terornya dimakan kemudian bisa terkena. Tapi kalau yang herpes virus ini artinya berada di human, makanya disebut dengan human herpes virus. Terus ini double stranded DNA hanya mengenai pada manusia dan targetnya adalah periposit, epithelial cell dan ganglia. Ganglia ini yang
terjadi utamanya pada varicella muncul, kemudian dia akan dorman di dalam ganglia. Pada saat polusi turun, kemudian akan reaktivasi menjadi zoster. Ini varicella banyak terjadi pada anak-anak. Pada orang dewasa masih bisa terjadi. Terus saat ini varicella tanyakan nomor satu, apakah sudah pernah divaksin varicella? Terus apakah pernah kena varicella? Kalau dulu sebenarnya kalau sudah pernah kena varicella biasanya tidak akan terkena varicella. Tetapi saat ini enggak. Jadi karena virus itu juga mengalami mutasi, mengalami dia ikut pintar, manusianya tambah pintar, virusnya ikut pintar, sehingga dia juga mengalami mutasi itu, sehingga meskipun pernah kena varicella atau cacar air, bisa aja terkena yang lain. Jadi bisa terkena cacar air lagi. Dan epidemiologinya ini agak sama karena pada dunia maupun di sini pada anak-anak, terutama kejadiannya dan untuk ras pada laki-laki, perempuan sama saja. Penularannya melalui droplet infection. Ini jadi untuk yang pertama kena droplet infection, kemudian pada hari 46 dia akan mengalami primary viremia. Di sini tidak muncul gejala prodromal, merasa tidak nyaman, agak kuman, tidak nyaman. Kemudian dia akan mengalami secondary viremia. Setelah secondary viremia ini akan muncul lesinya. Jadi setelah sekitar masa inkubasi 12 sampai 15 hari, rata-rata ke 14 hari itu akan muncul di lesi, bentuknya vesikular. Dan kemudian kalau sudah sembuh lesinya, kemudian virus ini akan dorman di ganglion. Pada saat imunitas turun, dia akan terjadi reaktivasi. Jadi bukan reinfeksi ya. Kalau infeksi menular seksual biasanya adalah reinfeksi, tetapi kalau varicella zoster itu adalah reaktivasi. Jadi dia tidak perlu kena virus lagi, tapi karena dia terjadi ini, dia akan muncul lesi lagi. Dikatakan kalau ada beberapa yang menyatakan bahwa kalau dulu pertama kali varicella itu banyaknya di daerah mana nih? Utamanya di daerah wajah. Nah, nanti kalau zosternya itu banyak munculnya ya di resikonya ada berada di area wajah. Kalau di area badan nanti berada di badan. Tapi apakah itu terbukti apa sih belum begitu jelas. Terus ini juga ya dari fase inkubasi, kemudian pada hari ke-14 dia muncul varicella, kemudian menumbat dorman, kemudian pada saat kondisi turun dia akan terjadi zoster. Untuk varicella itu kita menyebutnya upakannya polimorfik. Disebut polimorfik karena ini kan ada fase-fasenya, ini stadium-stadiumnya. Tetapi pada saat pasien itu datang ke Anda, itu nggak bisa kok stadiumnya masih di res, itu enggak. Rata-rata datang karena itu sudah ada papul, ada vesikel, ada krusta, ada erosi. Jadi yang disebut polimorfik itu upakannya tidak monomorf. Makanya ada papul, vesikel, krusta, erosi, seperti itu. Itu yang disebut polimorf. Nah, untuk yang di luar negeri mungkin ya untuk pemeriksaan yang seperti ini pakai MAT, pemeriksaan PCR. Kalau kita menggunakannya SAM test. Nanti sudah pernah ada yang melakukan pemeriksaan SAM test? Ya, nanti kalau namanya koas di BP, semua koas itu langsung bisa melakukan SAM test. SAM test ini nanti akan ketemu namanya multinuclear giant cell. Ini kita nggak bisa bahwa ini penyebabnya adalah virus SV1, SV2 atau penyebabnya adalah varicella zoster, nggak bisa. Kita hanya tahu bahwa ini adalah virus. Tinggal nanti balik lagi kita harus pintar-pintar di klinisnya, kita harus tepat di klinisnya. Klinisnya itu mengarah mana, gitu ya. Sehingga dengan klinisnya kuat, kemudian tambahan pemeriksaan sedikit aja itu bisa memberikan terapi yang akan sangat menolong pasien. Ini yang disebut dengan polimorf karena ada vesikel, papul, terus erosi dan krusta. Untuk yang varicella yang berat biasanya akan seperti ini dan selalu educate ke pasiennya untuk dia tidak pecah. Vesikel ini dijaga karena varicella itu gatal sebenarnya. Sehingga jangan sampai digaruk, jangan sampai pecah. Untuk menjaga
bisa kalian berikan keratoplastik atau untuk melapisi dinding vesikel yang ini dibikin tebal. Kalau dindingnya tebal itu kan berarti risiko untuk pecahnya minimal. Untuk menebalkan ini dengan apa? Ya bisa kalian berikan asam salisil, tidak salisil 1-2 karena bersifat keratoplastik. Tapi jangan berikan yang 3% untuk keratolitik, biar semua nanti. Ya. Terus bisa juga diberikan kalamin karena dia ada shooting untuk menurunkan rasa gatal, juga untuk bisa menebalkan. Jadi kalau nasinya berapa lapis? Ratusan. Ya. Karena semakin banyak dilapisi berkali-kali, berarti dindingnya akan tebal. Semakin tebal, sulit untuk pecah. Tetapi kalau sudah luka yang seperti ini, yang erosi, jangan diberikan yang kalamin atau bedak, nanti akan terjadi timbunan yang akan menyebabkan lengket semua dan akan berisiko koloni bakteri. Kalau dia sudah erosi, sebaiknya kalian bisa memberikan terapi topikal antibiotik. Ini yang parah, hati-hati terutama pada scalp. Kalau terjadi erosi yang seperti ini, nanti akan terjadi scarring, jadi akan terjadi alopecia scarring. Nah, kalau kayak gini, treatmentnya juga susah, terus berikutnya anaknya atau orang juga akan malu juga karena sampai juga typhoid, impact dan sebagainya, impact dan sebagainya, pembulian, tapi bukan pembulian pendidikan yang sebetulnya. Terus ini terapinya, sebenarnya terapinya simptomatik, apalagi pada anak-anak dengan imunokompeten. Sebenarnya nggak diberikan apapun, suruh makan yang banyak, suruh minum susu, suruh istirahat yang cukup, dia akan sendiri suasinya. Karena rata-rata thyroid itu adalah suasinya. Cuma kalau kondisinya memang turun, nggak mau makan dan sebagainya, bisa kita berikan terapi antiviral. Terus antiviral itu efektif ya di 3 hari pertama. Kalau umpamanya datang sudah 5 hari, sudah 7 hari, tinggal erosi, tinggal ulcerasi, nggak perlu kalian berikan antiviral, berikan malah obat-obat yang untuk revitalisasi, sampai revitalisasi ataupun kalau mau di situ risiko untuk infeksi, boleh kalian berikan antibiotik. Kalau ulcerasinya banyak banget, untuk pencegahan bisa diberikan oral antibiotik. Komplikasi yang banyak terjadi adalah yang berbahaya adalah yang meningitis, encephalitis. Sebenarnya untuk imunokompeten prosesnya baik karena pasien kalau sudah fase demamnya sudah turun meskipun masih banyak vesikel kayak gitu, pas anak-anak biasanya tetap lari kemana-mana. Tapi wajib diisolasi ya, karena pada saat seluruh fase tadi itu dia masih infeksius dan infeksiusnya itu besar, tidak seperti suster. Kalau suster ya masih bisa menginfeksi orang lain, tetapi sangat minimalis. Kecuali pada orang-orang dengan yang sampingnya itu imunokompromis banget, tapi kalau yang imunokompeten oke, masalah. Terus kalau yang untuk anak-anak, namanya varicella, kita tahu varicella tidak mengedukasi pasien untuk isolasi. Kalau sudah masuk sekolah, udah 1 kelas itu kena semua, seperti itu. Karena mereka memang aja lari ke sana sini, suruh maskeran, juga juga dan sebagainya. Untuk terapi ini bedanya kalau pada dewasa itu sehari 5 kali, kalau pada anak-anak sehari 4 kali, kemudiannya berasiklofir, levoasiklofir tergantung. Yang saya perlu garis bawahi adalah anak-anak dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan, tetapi maksimal adalah 800. Sediaan asiklofir itu adalah 200 mg. Kalau kalian memberikan yang 200 mg, kalau 800 mg berarti berapa biji? 4 biji sehari 5 dan 20 diberikan 7 sampai 10 hari berarti 200 tablet. Apakah Anda akan merasakan 200 tablet asiklofir? Yang ada pasien itu bosan resek disinasi COVID tablet, terus cara makanya kayak makan kaca gitu. Itu hari pertama kan mungkin agak oke, hari ini kan dijual ya karena gue untuk makan sedikit banyak, sehingga kita cari mau yang betul dosisnya yang 800 ya kita cari yang dosis yang bisa diambil yaitu yang 400 atau karena kalau bisa kapsul, cuma kalau kapsul yang 800 itu juga
rutin itu lakukan guiding cups sehingga pasien minumnya itu lebih, dia visibilitasnya itu lebih tinggi sehingga dia akan patuh untuk minum obat. Karena minum obat itu saya sendiri itu mengakui di 3 hari pertama saya rajin, habis 3 hari itu apalagi sudah enak kan, lebih enak biasanya terus ya kadang minum, kadang enggak dan sebagainya, karena itu manusiawi. Sehingga berikan semudah mungkin dan seminimal mungkin. Kemudian varicella, saat ini sudah ada vaksin varicella dan ini memberikan proteksi sebesar 85%. Anak-anak ada yang mengatakan untuk 1 sampai 12 tahun bisa diberikan 1 dosis atau diberikan 2 dosis, silakan. Terus lanjut ke herpes zoster. Herpes zoster itu kalau tadi kan varicella itu vesikel 1, kemudian di sana, di sini, sana, sini satu-satu. Kalau yang herpes zoster pastinya bentuknya vesikel, tapi vesikelnya itu bergerombol dengan dasar eriten dan yang penting adalah dermatom. Apabila Anda pada saat pemeriksaan ternyata pasiennya itu multidermatom yang kena atau dan harusnya unilateral yaitu satu sisi, tapi kalau umpamanya 2 sisi terkena, dermatomnya yang banyak terkena, curigalah imunokompromis. Cari imunokompromis paling banyak adalah HIV yang berikut. Kecuali kalau pasien dikonsulkan ke Anda atau dok saya penderita cancer, saya sudah diberikan terapi imunosupresan, ya harus tidak usah kalian cari HIV-nya juga kali ya. Jadi kalau misalnya bersih imunosupresan mana aja yang menyebabkan kondisi itu akan terjadi viral, biasanya akan meningkat. Ini rata-rata menyerang orang dewasa dan rata-rata orang tua karena imunitas turun. Pada saat terkena di anak-anak atau di usia Anda biasa pain-nya minimal. Herpes zoster. Seringkali saya tanyakan apakah ada rasa sakit? Enggak. Paling minimal ya kadang sakit, kadang gatal ya seperti itu. Yang anak-anak usia 2 tahun walaupun satu seluruh dermatom itu kena semua, dia masih lari ke sana sini, masih naik turun bed. Tetapi pada saat yang di atas 50 tahun datang sudah klinik seperti malador, seperti ditusuk, seperti dibakar, seperti digigit, seperti apa-apa. Jadi semakin tua itu rasa nyerinya akan semakin tinggi dan risiko post-herpetic neuralgia juga semakin tinggi. Gitu. Dan rasa nyerinya adalah allodynia. Allodynia ada yang tahu apa itu nyeri allodynia? Allodynia itu dengan rangsangan lembut akan memberikan reaksi yang tinggi. Jadi kayak namanya kena zoster gitu, terus pas pakai baju kena gesekan baju sedikit aja, rasa sakitnya luar biasa. Makanya sering sekali herpes zoster itu bilang dok kesini kena angin dikit aja nyerinya minta ampun ya, karena itu rangsangan minimal memberikan reaksi yang nyeri yang lebih. Terus ini yang varicella bisa generalize, kemudian dia akan mengalami latensi dorman di ganglion, kemudian pada saat imunitas turun dia akan menjadi herpes zoster. Herpes zoster berada di kalau masih bagus itu berada di unilateral pada dermatoma, kemudian pada pasien-pasien usia tua ini akan menjadi post-herpetic neuralgia dan ini rasanya nyarinya minta ampun dan berlangsung cukup lama. Untuk yang disebut post-herpetic neuralgia ada istilah nyerinya itu sampai 90 hari lebih itu masih nyeri, jadi lesinya itu udah gak kelihatan apapun. Makanya kadang yang ngantar itu ini loh suami saya itu manja loh dok, terus nggak ada lesinya masih ribut sakit, kesenggol sedikit sakit ya iya, karena yang bersangkutan karena post-herpetic neuralgia dan menandakan nyeri yang allodynia dan bahkan nyeri ini bisa berlangsung sampai 2 tahun itu pun ada. Sejak awal pada saat kalau kalian mendapatkan pasien yang zoster usia tua itu sudah diinformasikan bahwa risiko untuk PHN itu tinggi sehingga pasien-pasien juga akan tetap berobat ke Anda. Mengerti oh iya ternyata dokter ini pintar loh sudah bisa memprediksi nyerinya saya memang berlangsung cukup lama. Gitu. Kalau enggak nanti nggak ada dokter yang lain.
dan sebagainya itu kalian pada saat zoster yang fasialis selalu tengok atau cek apakah ada lesi vesikel di tip of nose, liang telinga ataupun di palatum. Karena kalau ada lokasi-lokasi di tiga lokasi tersebut itu ada vesikel, kemungkinan besar nanti akan terjadi komplikasi sindrom Raynaud ini. Pada virus harusnya tidak boleh diberikan terapi steroid, tetapi kalau kita menemukan lesi di tiga tempat itu sebaiknya diberikan steroid karena fungsinya bukan untuk hariselannya atau untuk zosternya, tetapi untuk melindungi persyaratannya. Ini kalau memberikan diagnosis zoster itu harus disebutkan ya lokasinya, bisa atau sinetra, dermatoknya mana, terus harus lengkap. Terus sehat ini adalah adanya otalgia paresis, zoster pada telinga, terus mengenai saraf facialis. Komplikasi ini yang tadi kita sebutkan, jadi hati-hati untuk komplikasinya, terutama poseptineuralgia. Untuk terapinya antiviral sama dengan yang varicella tadi, tergantung dari apa sudah berapa hari ini pasien. Kalau sudah lama, kalau sudah ada lesi atau lesinya tinggal terus, perlu kita berikan apa terapi. Terus yang terakhir lagi, kalau di usia tua untuk mencegah poseptineuralgia bisa kita berikan gabapentin atau bisa kita berikan yang lain. Untuk analgetik, kalau hanya analgetik biasanya rasa painnya masih tinggi, sehingga seringkali kita tambah dengan risiko antidepresan, gabapentin untuk mengurangi yang tersebut. Terus pemberian vaksin varicella 2 dosis dan vaksin zoster 2 dosis memberikan perlindungan hampir 90% untuk tidak terkena penyakit tersebut. Masuk ke human herpes virus, ada yang pernah kena herpes simplex belum? Sebaiknya tidak. Ya, karena herpes simplex itu kambuhannya cukup tinggi, sehingga ada yang namanya kita terapi supresi. Nah, karena kambuh-kambuhan sehingga bisa dilakukan terapi supresi. Untuk yang HSP ini, kalau detailnya nanti kalian belajar yang penting adalah lipoproteinnya ini yang untuk pengeluaran bagian keinginan berikutnya. Terus ini sebenarnya yang paling banyak adalah paparan herpes virus, yaitu ini tidak ini. Kalau yang beta herpes virus ini CMV, kalau ada ini Klebsiella pneumoniae serta yang lainnya. Terus yang pada HIV itu banyak terjadi adalah yang gamma herpes virus, yaitu pada H8. Untuk herpes simplex tadi kita harus tahu orientasi seksualnya, kita harus tahu apakah hubungan seksnya aman atau enggak dan sebagainya. Terus pada saat yang datang pertama, nah ini biasanya pasien tidak tahu sehingga berubah dengan rasa nyeri dan sebagainya. Tetapi karena rekurensinya tinggi, biasanya pasien yang rekuren itu datang ke Anda sudah bilang, dok saya kambuh. Painnya beda sekali antara yang primer dengan yang recurrent. Biasanya kalau yang pertama, apalagi yang di herpes genital, pada saat datang itu ada yang sampai dibombong-bombong orang atau datang kayak orang sunat karena nyeri banget. Tetapi kalau yang sudah recurrent biasanya datang ya dengan gagah, terus duduk dengan santai aja ngomong kambuh. Ya, cukup seperti itu. Karena memang pain sama jumlah lesinya berbeda antara yang recurrent dengan yang primer. Ini yang HSV1, herpes genital sebagai HSV1 sekitar 20-50. Tapi kalau yang HSV2 ini yang bisa menimbulkan lebih dari 50%. Tergantung dari kembali lagi anamnesisnya kalian harus yang ini. Terus pada saat anamnesis penyakit infeksi menular nanti ojo ini ya. Ada dunia. Pakai
botulisme itu dulu sebentar keluar, kita butuh pemeriksaan. Cari tempat yang lain dilakukan pemeriksaan dan analisis sendiri. Kalau ada yang mau ikut itu langsung keluar. Kalau ada yang pernah yang sakit perempuannya, yang angkat namanya kakaknya, kakak kandung, terus dia mau ikut mau masuk. Rasanya bilang, kamu mau ngapain mas? Mau lihat kaki adikmu keluar. Sampai yang harus seperti itu. Karena istilahnya ya jangan sampai yang seperti itu kejadian. Kalau seperti ini kita tidak analisis bagaimana kalau dia sendirian, karena merasa tidak terintimidasi. Terus yang berikutnya itu kembali lagi kalau kalian sudah bisa aja menularkan. Kadang pasangannya tidak kena, tapi yang satunya kena, padahal tidak melakukan kemasan yang multi-partner. Jadi nanti yang ada genitalis saja harus disatu menularkan dan orang terkors. Terus pada saat pemeriksaan yang seperti ini bentuk yang classic presentation ya akan mudah kalian datang, ini wajahnya seperti ini, dan dapat dokumen diagnosis ini yang tes genital, tetapi dunia nyata beda ya. Jadi nanti di sana resiko itu sudah fokus ya. Fokus yang seperti ini atau cuma kalau kita mau tahu kira-kira ini punya herpes atau bukan sih, bisa kita bayangkan kalau resikonya ini pecah, berarti kan dia akan menghilangkan erosi yang bulat-bulat. Erosi bulat-bulat kecil-kecil di luar yang gede, dan itu ya kita kemungkinan adalah herpes simplex genital. Terus ada juga yang artikel presentation, jadi tidak ada lesi tapi hanya ini atau kemudian punya nyari disphoria itu pun ada, dan disphorianya itu sering bolak-balik. Saya pada saat awal tuh dicari macam-macam susah untuk saya mencari untuk SK ketiga, tapi dia disphoria ternyata kita berikan terapi untuk asiklofin merasa baik. Kemudian setiap disphorianya dia datang teman dan kabur. Jadi biasanya karena kekaburan itu sehingga kita enak tidak usah diagnosis lagi gitu ya, tapi sambil tetap dicek apakah benar kambuh ataukah penyakit yang lain. Terus apabila kita menemukan ICD ya, pasiennya mengatakan kalau saya pagi kelamin nggak sembuh-sembuh sampai 1 bulan lebih nggak sembuh-sembuh, kemudian lesinya tambah gede, tambah keluar. Kalau seperti ini kita nggak akan tahu kalau ini adalah HSP sebenarnya ya. Kita malah pertama berpikiran adalah ini keganasan, carcinoma squamous. Ternyata ini adalah HSP. Jadi apabila dia persisten, lesinya erosif, lebih 1 bulan kita curiga bahwa ini HSP pada orang dengan HIV atau imunokompromis. Terus terapi herpes genital simplex yaitu sama asiklofin. Untuk terapi herpes ini bedanya adalah yang prima dengan rendalan. Kalau yang prima itu selama 10 hari, rendalan 5 hari. Dan kalian mau pakai mana itu terserah. Karena ini preferensi sifatnya sendiri-sendiri, beda-beda antara guideline yang dia pakai WHO, guideline CDC ataupun Kemenkes ada perbedaannya. Jadi silakan Anda mau pilih yang mana terserah Anda, semuanya benar adanya. Tapi kalau saya sih lebih merekomendasikan pilih ya guideline-nya pilihnya Kemenkes karena kita berada di Indonesia gitu ya. Kecuali pasien dulu ya terserah mau kalian pakai CDC atau WHO mungkin dia akan lebih suka. Tapi kalau orangnya Indonesia kita pakai yang lokal. Terus ini ada yang disebut dengan terapi supresi. Terapi supresi itu diberikan asiklofin atau parasiklofin sepanjang-panjangnya dan waktu wajar. Ini boleh diberikan apabila dia rekarensinya itu sering banget. Dalam 1 tahun bisa 4 sampai 6 kali atau bahkan lebih. Itu perlu kita berikan untuk supresi terapi. Terus ataupun severe symptom. Jadi harusnya yang recurrent itu pain-nya minimal, tetapi ini masih nyeri, itu bisa dilakukan. Ataupun episode yang akan bikin stres. Setiap sakit itu maksudnya stres, repot dan sebagainya, fobia dan sebagainya itu betul-betul diterapkan
supresi terapi. Ada beberapa negara itu membolehkan untuk supresi terapi pada pasien apabila saya takut pasangan saya terkena sehingga saya minta supresi terapi. Mereka merekomendasikan juga. Tapi kalau di sini sih sampai saat ini tidak merekomendasikan untuk supresi terapi yang seperti itu. Tetapi kita pakai terutama adalah yang fracture recurrence. Ini yang sering kali pasien keliru bahwa dok saya bolak-balik kena lumpuh, bolak-balik kena herpes. Ini sebenarnya bukan herpes benar, tapi konker. Karena harus menanyakan. Mereka biasanya bilang, dok biasanya saya herpesnya itu cepat sembuhnya. Cuma saya terapi vaselin aja sembuh. Cuma saya belikan lidah buaya aja sembuh. Oh, ini kok nggak sembuh ya? Dan ini kok nyeri banget. Ya karena kalau yang dulu adalah tomkes. Apabila sudah 3 hari, toksi itu sudah ada, akan terjadi wound healing sehingga penyembuhannya akan cepat. Tetapi ini seperti ini, kita lihat ini bukan tomkes, tapi itu dermatitis. Itu kalau di Indonesia ada di luar negeri yang paling banyak adalah poison ivy yang dipakai Catwoman. Nah, itu akan dipakai seperti ini. Kalau di sini desa itu ada yang disebutkan keriput kolonjono. Kalian pasti nggak tahu saya jadi itu kolonjono. Seperti itu. Jadi tanamannya itu akan kalau kena getah itu, kemudian ini nggak bisa langsung timbul reaksi seperti ini, tetapi kena foto dulu. Kena sinar matahari. Setelah kena sinar matahari akan menimbulkan dermatitis. Jadi racun tanaman atau getah tanaman kemudian dikenakan sinar matahari akan menimbulkan dermatitis. Itu yang namanya fitodermatitis atau tomcat. Beberapa di luar negeri tomcat atau katarin itu diekstraksi racunnya kemudian bisa untuk terapi kondiloma. Di Indonesia belum ada. Kalau di luar negeri itu ada krim dari kapsaicin itu bisa untuk terapi pada positif neuralgia, tapi di sini yang aja nggak ada. Karena di sini nggak ada, biasanya saya ngakalinya dengan toyo capi sama-sama isinya kapsaicin. Tapi hati-hati untuk iritasinya. Ini kalian harus bisa membedakan dan menahannya. Ya peserta itu kan bisa. Ini beberapa kata ini. Tomcat juga seperti ini. Kalian harus bisa menerangkan bahwa linear pada obat-obatan atau pada tomcat itu linearnya akibat tangan kalian. Jadi akibat tangan ini kan kalau ada ya rasa nyaman biasanya otomatis kan bunyi gitu. Sehingga linear. Sedangkan pada herpes linearitasnya ini adalah sesuai dermatom dan dia tidak akan mengenai daerah pikirannya. Jadi kalau kalian bingung ini zoster atau ini tomcat atau ini yang dari karena cari area mana aja yang kena. Karena kalau tomcat biasanya kanan kiri terkena. Terus kalau yang tomcat biasanya sentral necrosnya itu ada karena terjadi sentral necros karena di situ toksinnya utamanya ada di situ. Terus yang berikutnya yang keganasan pada HIV yaitu sarkoma kaposi. Nah, ini pada penyebabnya karena herpes virus tipe 8. Pada HHV8 ini jarang sekali terjadi, tapi bisa terjadi dan ini kalau yang seperti ini sifatnya letal. Pasien ini kita rawat dari beberapa hari kemudian pasien meninggal. Pasien adalah MSM, HIV, terus apapun dia cakep banget. Saya lihat fotonya di daerah itu, ini loh, saya waktu dulu cakep banget. Terus dia sebagai, kalau nggak salah dia sebagai nakomnya, terus kena HIV, kemudian terjadi sarkoma kaposi ini rapid banget. Hari ini besoknya nambah sampai terus-terusan dan sebelum kita bisa itunya imunnya juga turun banget. Kalau kondisi imunnya jelek kita perbaiki kondisi imunitasnya, lalu nanti akhirnya kalau imunnya sudah bagus kita akan memperbaiki ininya sarkoma kaposinya dengan obat-obat yang untuk kemoterapi. Tetapi pasien belum kita lakukan kemoterapi sudah PSOW. Jadi ya memang banyak kalau kondisinya vokal atau hanya sedikit ini
cervix, cancer penis, kemudian untuk kita melakukan vaksinasi. Terus ini tumbuhnya lambat, replikasinya dapat sehingga butuh waktu apa ya? Kadang tuh saya udah nggak hubungan tuh udah berbulan-bulan, memang replikasinya itu lama. Untuk inkubasi, masa inkubasinya itu lama sehingga kadang wes lagi. Dulu benar-benar nggak ya antara lali atau lagi. Pada kondiloma acuminata, terutama pada MSM yang suka hubungan seksual melalui anal genital, ini akan banyak berisiko terjadi giant kondiloma. Ini nasihat kita, giant kondiloma pada MSM HIV dia sebagai bater. Risiko untuk menjadi terkena infeksi pada bater karena kita bisa tahu pada anal itu elastisitasnya kan minimal, elastisitasnya itu sedikit. Beda dengan pada vagina itu elastisitasnya 3 dewa. Kepala bayi aja bisa keluar lewat vagina, tapi anus tidak bisa untuk dimasukin kepala bayi. Nah, seperti itu. Kalau yang keluar dari anus hanya sedang terus kalau dari vagina itu kepala bayi aja bisa lewat, apalagi kepala penis, sehingga traumatiknya itu minimal. Beda kalau yang di anal itu ya kalau kalian punya kebetulan itu biasanya kan keras akan terjadi darah, biasanya akan keluar darah karena memang elastisitasnya minimal, sehingga pada saat melakukan hubungan seksual dengan genital anal itu pasti analnya babak bodes, pasti berdarah, nggak mungkin nggak berdarah. Sehingga yang baiknya pun juga akan berdarah, tetapi dia lebih transmisinya lebih minimal, dia mengeluarkan tapi risiko untuk tertularnya ada tapi lebih kecil daripada yang bater, karena yang bater itu yang banyak terjadi permukaan. Sehingga dan ini sekarang banyak banget karena marahnya MSM yang saat ini sedang tren. Saya harapkan sih yang di sini nggak ada yang pengen nyoba jadi MSM atau perempuan suka perempuan kayak gitu. Saya harapkan tidak ada. Kemarin yang paling kocak lagi adalah ada pasien, kenapa kok nggak hubungan seksual dengan perempuan aja, kenapa dengan laki-laki? Karena saya takut dong. Takut apa? Takut dosa dong, karena tidak murimnya. Itu langsung aja kita plus gimana mengorator orang ini. Sampai kita problemnya juga ya. Saya tidak mau kalau perempuan takut murimnya. Tapi yang berikutnya takut hamil dong. Seperti itu mereka menganggapnya bahwa dengan hubungan seksual dengan anal itu lebih aman. MSM itu menyebabkan penyakit-penyakit yang sudah lama itu muncul lagi, seperti orang HIV, MSM itu rata-rata adalah terkena sifilis seperti itu. Sehingga memang infeksi menular seksual itu banyak terjadi pada MSM. Walaupun pada wanita, suka wanita itu juga banyak yang bisa faktorial vaginosis, cuma lebih sulit kita untuk mendiagnosis pada wanita dibanding yang kayak gini. Jelas nggak mungkin kalau dia bilang saya nggak pernah hubungan seksual, ya mungkin gitu loh ya. Ya karena HIV dan rata-rata mereka multi partner dan tidak menggunakan kondom, dan yang lagi sudah ada kandilomanya kayak gini itu masih bisa dipakai. Misalnya, kok iya cara membunuh iya, mungkin sampai gelap banget gitu ya. Ruangannya dan merasa tambah itu berarti tambah ketat banget maksudnya sehingga tambah senang. Dunia persilatan yang di MSK itu banyak aneh-anehnya. Nah, ini untuk terapinya yang stres tidak cuma pasiennya, dokternya juga stres untuk terapi yang seperti ini, apalagi coverage BPJS itu juga produk aneh gitu. Kondiloma itu semuanya di BPKS Puskesmas bisa ngapain untuk jadi kondiloma kayak gini, seperti itu, sehingga kadang kita harus negosiasi dengan BPJS dan sebagainya. Terus ini yang tipe-tipe tadi, kalau yang kondiloma rata-rata umurnya 11, gagasan adalah 16-18, artinya kita sebagai untuk vaksin, dan pada MSM itu banyak terjadi, dan HIV itu banyak terjadi giant kondiloma. Ini yang tipe
tidak hanya yang laki-laki yang menggunakan jahit papiloma, yang perempuan tuh lebih susah lagi untuk terapinya karena pakai protein. Ada yang bilang bisa sini, ada yang bilang masuk kena lagi, lapisan dalamnya lagi kena lagi, yang setelah kena lagi. Jadi menguap, ya kalau yang sudah seperti ini susah sekali. Sehingga ini sih memang berhasil dengan baik ya, tetapi jangan dibilang sakit ini ya. Pertama datang kemudian besok seperti ini. Ini dokter sama pasien itu udah stres karena terapinya adalah serial, sisi serial sedikit-sedikit, sisi kotor, TCA, profilin dan sebagainya. Itu sehingga memang kondisi-kondisi seperti ini yang sekarang marak terjadi. Aku nggak jadi tertarik, aku nggak jadi mau ini tapi PKK gitu. Tolong deh, jangan coba-coba, terus jangan merasa, saya kuat kok sehingga saya bisa nih masuk ke kaum kelamin. Kelamin itu terlalu indah sehingga kalian susah untuk menolak. Kalau jangan, aku imanku kuat nih, aku bisa berkumpul dengan yang apa, saya nggak akan tertarik. Kalian sangat-sangat mudah, jadi kita sampai begitu ya ini infeksi juga sebenarnya, menular juga. Karena kalau sudah kayak gitu, dia nanti akan bergerak-gerak. Karena tren sekarang itu malah MSM. Karena propaganda sekarang juga bahwa apa teknologi adalah itu saja LGBT is oke, bahwa itu hak untuk orang-orang itu melakukan apa orientasi seks itu adalah hak setiap umat. Tetapi hak sih boleh-boleh aja ya, asal kalau dia sakit dia nggak sehatnya sendiri. Karena rata-rata pada saat mereka pada diagnosis HIV, mereka masih aktif seksual. Jumlah partner itu bisa sampai 50, lebih dari 50, kayak gitu. Terus mereka masih tetap aktif seksual dan penjahatnya lagi adalah mereka tidak kondom. Nah seperti itu. Rata-rata tidak menggunakan kondom sehingga akan terjadi ini. Terus beberapa menggunakan ada analog seperti itu, publikasinya adalah menggunakan muda, sehingga risiko untuk apa virus atau bakteri yang dihasilkan orang itu juga akan terkena. Terus kalau yang baru garis ini biasa, kalau yang penting boleh lah sekali jatuh memang juga bisa, gitu ya, dengan kontak chat atau beli mari seperti itu. Nanti evaluasi lagi apakah muncul lagi atau enggak. Terus ini terapinya, pilihlah terapi yang kira-kira tidak mengalami perdarahan untuk papiloma. Ya karena kalau eksisi itu risiko untuk rekarensinya itu akan lebih tinggi dibanding dengan kita pilih yang sikimnya ataupun dengan kerja hukum. Cuma memang ya ini ya sakit semua sih. Di luar negeri ada yang bisa home treatment dengan porofilotoksin, tapi itu udah bertahun-tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum masuk di Indonesia. Sehingga untuk home treatmentnya kita kesulitan. Untuk masuk kontagiosul tadi kalau anak-anak itu adalah normal, ya. Jadi nggak perlu diberikan terapi untuk antiviral, kayak itu nggak perlu. Terus suruh makan, istirahat, kayak itu aja. Sambil dilakukan enukleasi, atau kalau kita nggak mau lakukan enukleasi, ya kita berikan keratolitik. Terserah keratolitiknya mau apa, masuk salisilat boleh, atau yang proinflamasi seperti tren, itu juga boleh aja. Ini utamanya adalah enukleasi. Nah, jadi molluscum contagiosus itu klinisnya jelas, yaitu pakul berwarna putih mutiara sekitar 0,3-0,5 maksimal cm, terus ada di lekukan, ada udelnya, ada lekukan di tengahnya. Ini nanti kita lakukan enukleasi sehingga bagian molluscumnya keluar. Enukleasi itu pada ini diklasifikasi jalan kayak itu, habis itu keluarkan bagian molluscumnya. Nah, seperti bentuknya persis kalau kalian jerawat itu yang satisfying pada saat buang, ambil dengan habis itu kalian pegang sampai selesai gitu banyak. Kalau di molluscum nggak boleh ya. Nah, kalau di molluscum karena pada molluscum itu isinya jutaan viral, dan itu infeksius. Kalau terjadi apa ketempelan, ini lagi nyuntiknya ini kayak gitu terus mencelak ke wajah kayak gitu, nggak bisa aja kalau nanti
dia hubungan seks dengan PSK, satu kali hubungan PSK, kemudian dia kena HIV, dia kena giant mouse contagious. Jadi kalian kalau stres, pengalihannya jangan yang ya, jangan ya dia. Ya, jadi mau itu hubungan seksual cuma sekali, mau hubungan seksual berkali-kali itu sama aja, memiliki risiko. Terus ini kalau kita lihat pada dewasa berada di genital itu nomor satu adalah infeksi menular seksual. Kemudian kalau kita lihat ekstra genital dan bentuknya giant besar-besar, ini terus yang di leher itu ukurannya bisa sampai 3 cm, 4 cm itu. Dan pada saat kita lihat di kakinya di sini ada apa? Kita modular yang seperti ini. PPP Proliferator HIV ini biasanya CD4-nya rendah, jadi risiko untuk terjadi AIDS-nya lebih tinggi. Seperti itu. Ini untuk yang sekarang lagi IRS, yaitu cacar monyet. Ini sampai jam berapa sih? Untuk yang berikutnya monkeypox, ini sebenarnya sudah punah zaman dulu, cuma muncul lagi. Dan di Indonesia jangan menganggap bahwa cacar monyet kan adanya di tetangga sebelah, kita nggak ada. Kita kan sakti-sakti, jadi seperti dulu kayak corona. Kita kan sakti-sakti, apa masih kucing aja di taman makanan, kucing aja di taman makanan, gimana bisa kena corona? Bisa jebret aja semua. Ya, terus di Indonesia ini ternyata sudah ada 88 case terkonfirmasi, dan pada dari 88 case terkonfirmasi ini diambil data 59 kasus konfirmasi MPOK, ternyata 100% adalah laki-laki dari 59. Terus laki-lakinya ini adalah 75,9% adalah HIV dan 76,3% adalah laki-laki, suka laki-laki. Kembali lagi itu aja kami hitam adalah jeruk makan jeruk. Ya. Kalau kita lihat yang seperti ini, ya itu tetap tidak aman sehingga berisiko. Ya. Cuma gejalanya di MPOK ini pada saat datang di lesi vesikuler yang seperti ini, apalagi cuma satu, misdiagnosnya hampir 100%. Ya. SPKK pun tidak akan bisa mendiagnosis yang seperti ini. Terus di sini pustulen kalau cuma satu atau dua yang seperti ini, kita pun banyak misdiagnose, dianggapnya bahwa apa ini adalah ini prurigo-derma folliculitis kalau tidak lain dekat dengan folikel rambut. Tetapi kita kalau mungkin masuk di lesi nekrotik ini yang biasanya kita harus curiga bahwa ini adalah ini monkeypox. Cuma sayangnya untuk penegakan monkeypox kita masih harus mengirim sampel ke Jakarta. Bisa kita diperiksa di sini untuk mengkonfirmasi. Ini rata-rata ini dari 88 kasus ini semuanya diperiksakan di Jakarta. Kalau yang sudah kalian lihat lesinya yang seperti ini, nekrotik yang seperti ini, bulat-bulat, terus tengahnya nekrotik, pinggirannya seperti bulus, terus curigalah bahwa ini adalah MPOK. MPOK yang ini nih, kalau masih satu kayak ini kita misdiagnose 100%. Yang ini 80%. Tapi kalau yang mulai ini saat ini kita masih yakin bahwa ini adalah bisa terdiagnosis sebagai MPOK. Tapi kalau yang lain sih awal itu susah sekali untuk mendiagnosisnya. Untuk yang radiogenital nanal yang seperti ini ya kita dirinya dengan teknik etnos ya, bisa dilakukan pemeriksaan sederhana pada roda, terus apa tanyakan juga referensi, tanyakan yang berbagian dari luar itu atau yang sebagainya. Kalau yang apa model yang seperti ini kita masih bisa bahwa oh ini usia pustul, jadi seperti pustul tapi sebenarnya dia kayak bulan. Terus dengan sentral nekrosis ini biasanya masih apa untuk misdiagnosisnya sih lebih minimal. Ini yang awal pertama adalah tahun 1958 dan ini udah punah. Kalau yang di sana itu kenapa disebut cacar monyet? Monyet yang menyebabnya, gitu ya. Dia dari seorang
kita selalu untuk preventif atau pencegahan adalah ABCD. Ada yang tahu ABCD? ABCD bukan ayo bukan silakan dalam. ABCD itu silakan dalam itu yang dilakukan di MS ya. Jadi abstinensia, berarti faithful, harus setia pada pasangan, pakai jenis kondom dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu harus selalu kita educate ke pasien. Tapi walaupun educate sampai berbuih-buih kayak gitu tuh yuk, pada MSM relatif lebih susah untuk stop hubungan seksual. Bahkan kadang saya sampai udah hubungan seksual kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi pakailah kondom. Itu pun ya susah. Pasangan saya pakai kondom, ya pasanganmu bersyukur bisa dapat benefit dari kamu. Jadi rata-rata ya 90% itu tidak pakai kondom. Dan meskipun sudah kena HIV, kena MS itu masih aktif seksual ya, tetapi beberapa yang baik ya saya masih tetap aktif seksual, tetapi saya menggunakan kondom. Walaupun kondom untuk kandungan itu tidak efektif karena masih lokasi populasinya bisa kemana-mana. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Pesan singkatnya adalah jangan coba-coba. Karena sekalinya Anda mencoba untuk MSM, wanita secantik apapun tidak akan menarik. MSM apa? Wanita jumlahnya berbeda. Di sini wanita dengan laki-laki jumlahnya bagaimana? Cewek wanita. Terus dari yang laki-laki, apakah semua suka dengan wanita? Semoga. Jadi pas saya pedal kalau wanita semakin ketat, laki-laki semakin jelapan. Aku nggak mau kok, aku bisa memilih wanita sesuka. Jadi nomor satu ya jangan pernah mencoba karena ternyata risiko untuk penularan HIV itu sangat tinggi. Dan kalau sudah pernah mencoba itu Anda untuk kembali maksudnya. Kalau yang zaman dulu waktu saya kuliah koas itu orientasi MSN, LSL kayak gitu masih masuk di dalam PPDBJ itu kelainan jiwa. Kalau sekarang sudah tidak, itu tidak masuk di gangguan kejiwaan kecuali kalau yang bersangkutan merasa terganggu, merasa tidak nyaman dengan dirinya itu masuk ke gangguan jiwa. Tapi kalau merasa nyaman dengan kondisinya itu dianggap tidak masalah karena sekarang MSM itu lagi tren banget karena memang ya secara halus kalian digiring untuk melihat bahwa it's okay, itu adalah kebebasan untuk memilih orientasi seks. It's okay bahwa kamu cintanya dengan laki-laki. Seperti contohnya ada yang belum pernah lihat Netflix nggak? Ada kan ya, semua lihat Netflix. Di Netflix itu banyak sekali yang tentang memperlihatkan video-video bahwa tentang MSM, terus wanita dengan wanita, sehingga karena kita melihat semua video kayak gitu, kita juga di dalam otak kita, oh iya, kita bisa menerima, oh ini nggak apa-apa, oh enggak, ya, terus ya itu lagi yang berpikiran bahwa bukan muslim itu, sorry ya pulang. Terus yang keluarga, film keluarga pun yang di Netflix, anaknya umur 9 tahun, 10 atau 11 tahun, itu tertarik dengan sesama jenis ibunya, apa itu dia? Jadi memang secara halus mereka memasukkan bahwa itu semuanya boleh dan pendanaannya juga gede, bahkan ada pesta-pesta pelangi di mana-mana seperti itu sehingga opini kita
menyatakan diri untuk terserah namanya mau pokok atau penis saya silakan boleh. Nah, ada yang seperti itu, tetapi itu relatif jarang. Kalau yang laki-laki dengan laki-laki, untuk yang perempuan relatif jarang. Jadi mereka lebih ke arah pengen mencoba. Terus habis itu cara menarik diri. Nanti kalau kamu masih diri, kita berikan lingkungannya kayak apa Kalau ini kalau teman pekerjaan, berikan pekerjaan posisi yang lebih enak. Jadi ya hati-hatilah untuk tidak mencoba. Itu aja sih keseruan saya. Karena ternyata di MS itu banyak kejadian pada ini apa MSM, orang-orang HIV itu rata-rata adalah MSM. Kalau yang dulu HIV adalah karena ini ya drug HIV drug karena jarum suntik drug. Kalau sekarang enggak, sekarang rata-rata adalah IMS-nya adalah MSM. Jadi perlu diperhatikan pelaku ini untuk tidak mencoba-coba. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ini gak ada yang bertanya karena mungkin kalau Boraro tidak jelas. Pertemuan siang kali ini ada gunanya, terus apa pesan-pesan dari Mama Dede. siap, Mam. Itu agar dia